Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Gimana? Sudah siap belajar hari ini? Iya. Oke, sebelum kita belajar, ya, mari kita awali dengan kegiatan berdoa, ya. Silahkan kepada KM-nya untuk memimpin doa. Sikap duduk rapi. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita mendapatkan berkah dan ilmu yang bermanfaat, ya. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen hari ini, hari Sabtu, ya. Hari Sabtu tanggal berapa sekarang hari ini? 17. Tanggal 17 bulan Mei tahun 2025. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Arman. Siapa? Arman. Terus siapa lagi? Dimas. Kenapa Arman? Sakit ya? Kalau Dimas sakit ya? Ya. Mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan ya, supaya bisa bertemu lagi dan bisa bersekolah lagi ya. Ya, oke. Selanjutnya yaitu sebelum kita memasuki pelajaran, supaya kegiatan belajar ini tambah semangat, ya kita lakukan ice breaking. Ayo semuanya, Ibu minta untuk berdiri semuanya. Ya, berdiri ya, ikutin instruksi Ibu ya. Oke, yang pertama, yuk ikutin. 1, 2, 3, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma, aha aha, aha aha se. Oke, terima kasih semuanya. Boleh silahkan duduk kembali. Oke anak-anakku, jadi pada hari ini ya, pembelajaran yang akan kita bahas yaitu mengenai gaya kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya. Sebelumnya Ibu mau bertanya kepada kalian, menurut kalian ya, apa ciri-ciri pemimpin yang baik? Bagaimana? Pendapat kalian gimana? Bertanggung jawab. Ya, oke, betul. Berapa? Apa? Bertanggung jawab. Terus apa lagi? Seorang ciri-ciri pemimpin yang baik. Pertama, bertanggung jawab. Terus apa lagi? Adil. Adil.
Apalagi? Bijaksana, ya betul. Terus apa lagi? Amanah. Ya, cerdas. Tentunya ya. Iya, ya. Tentu dia bermasyarakat, ya. Tuh. Selain itu, misalnya pernahkah kalian mendengar tentang seorang pemimpin yang sangat sederhana meskipun memiliki banyak kekuasaan? Siapa dia? Contohnya siapa? Siapa contohnya? Dia memiliki kekuasaan tapi hidupnya tetap sederhana. Siapa pemimpin kita? Salah satunya siapa? Ya, yang kita bahas hari ini yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ya, seorang pemimpin yang kaya raya tapi tetap hidupnya sederhana. Oke, ya. Jadi itu ya. Kita lanjut kepada materi kita hari ini yaitu gaya kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Sebelumnya kalian akan menyaksikan tayangan video tentang materi kita hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu ya menguraikan riwayat hidup Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, mengidentifikasi kesederhanaan Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi seorang khalifah. Yang ketiga yaitu menelaah kebijakan-kebijakan Umar bin Abdul Aziz. Yang keempat, menganalisis kesederhanaan dan kesalehan Umar bin Abdul Aziz dengan kehidupan zaman sekarang. Itu tujuan kita pembelajaran hari ini. Oke, anak-anak, jadi hari ini Ibu akan memberitahukan kepada kalian bahwa hari ini model yang akan Ibu sampaikan yaitu model pembelajaran PBL. Jadi adapun tahapan-tahapannya nanti Ibu akan sampaikan ya kepada kalian, di mana orientasinya itu semua diarahkan semua kepada siswa. Ya, itu. Kemudian nanti akan dibentuk yang namanya kelompok di situ, ya. Kemudian nanti akan di situ setelah dibuat kelompok, kemudian disajikan dan akan dipresentasikan ke depan, gitu ya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yaitu berupa LKPD dan nanti kalian akan kerjakan. Oke? Semuanya sudah jelas? Sudah paham? Kita lanjutkan lagi. Aziz ketika menjadi khalifah. 3. Menelaah kebijakan-kebijakan Umar bin Abdul Aziz. 4. Menganalisis kesederhanaan dan kesalehan Umar bin Abdul Aziz dengan kehidupan sekarang. Biografi Umar bin Abdul Aziz. Boleh disiapkan alat tulisnya. Adalah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Ya, boleh disaksikan. Dia adalah keturunan Umar bin Khattab melalui ibunya. Siapa Nasir? Laila Hasim binti Hasim bin Umar bin Khattab. Ia lahir ketika ayahnya Abdul Aziz menjadi gubernur di Mesir. Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah pada tahun 63 Hijriah atau 483 Masehi dan wafat di Darul Zaman Suriah pada tahun 101 Hijriah atau 920 Masehi. Nama panggilan atau gelar Umar bin Abdul Aziz antara lain Abu Hafs, Umar kedua, Khulafaur Rasyidin kelima. Umar bin Abdul Aziz menghabiskan sebagian besar hidupnya di Madinah hingga ayahnya wafat tahun 85 Hijriah atau 704 Masehi. Kemudian pamannya yang bernama Abdul Malik bin Marwan membawanya ke Damaskus dan menikahkannya dengan putrinya Fatimah. Umar bin Abdul Aziz memperoleh pendidikan di Madinah yang pada waktu itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan gudang para ulama hadis dan tafsir. Pendidikan yang diperolehnya sangat mempengaruhi
kehidupan pribadinya dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepadanya. Gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Awal karir Umar bin Abdul Aziz dalam bidang politik atau pemerintahan adalah menjabat sebagai gubernur, yaitu pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Ia diangkat menjadi gubernur Hijaz yang berkedudukan di Madinah pada usianya baru 24 tahun. Ketika Masjid Nabawi dibongkar atas perintah Al-Walid bin Abdul Malik untuk diganti dengan bangunan baru yang lebih indah, Umar bin Abdul Aziz dipercaya sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan itu. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai gubernur yang adil, bijaksana, mengutamakan dan memperhatikan kepentingan rakyat, serta mau mendistribusikan berbagai masalah penting yang berkaitan dengan agama. Ada kan di materi ya. Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah berdasarkan wasiat khalifah dinasti Umayyah sebelumnya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Begitu mendengar dirinya diangkat menjadi khalifah, maka ia mengucapkan kalimat istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagai bentuk ungkapan bahwa jabatan itu merupakan musibah baginya. Setelah menjadi khalifah, beliau tinggalkan cara hidup bermewah-mewahan dan melakukan cara hidup yang sederhana. Umar bin Abdul Aziz mengembalikan semua harta yang ada pada dirinya ke Baitul Mal. Beliau mengharapkan atas dirinya untuk mengambil apapun dari Baitul Mal. Usaha-usaha Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada bidang agama ini yang dilakukannya antara lain: satu, menghidupkan kembali ajaran Nih di sini. Sallallahu Alaihi Wasallam, dua, menerapkan hukum syariat Islam secara serius dan sistematis. Tiga, mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama. Ada materi di sininya kok. Sulaiman bin Umar memerintahkan kepada Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri mengumpulkan dalam ilmu pengetahuan. Dalam bidang ini, usaha yang dilakukan adalah Dibuka aja apa isinya kok. yang ada di Iskandaria, Mesir, ke Antakya, Turki, dan Harar, Turki. Dalam bidang ini, usaha yang dilakukannya adalah menerapkan prinsip politik yang memiliki kebenaran dan keadilan. Yang lebih utama dari segalanya, melihat secara langsung cara kerja para gubernur dengan cara memberi urusan ke berbagai negeri, tidak sunat-sunat untuk memecat gubernur yang tidak taat menjalankan agama dan bertindak zalim terhadap rakyat. Usaha yang dilakukan dalam bidang ekonomi antara lain mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani, menghentikan jizyah atau pajak dari umat Islam, membuat aturan mengenai timbangan dan takaran, menghapus sistem kerja paksa, menyediakan tempat penginapan bagi musafir, menyantuni kafir miskin, memperbaiki pertanian, irigasi, penggalian sumur-sumur, dan pembangunan jalan. Kesalehan Umar bin Abdul Aziz. Sejak kecil, Umar bin Abdul Aziz telah diajarkan pengetahuan agama dan juga pengamalannya. Ia telah terbiasa mengamalkan semua perintah agama, sehingga jiwanya terbentuk sebagai orang yang soleh dan taat agamanya. Ketaatan dan ketakwaannya tidak hilang meskipun beliau telah menjadi khalifah. Kesopanan dan kesantunan Umar memang patut kita teladani agar sikap dan perilaku kita terhindar dari sombong dan angkuh. Kelebihan apapun yang dimiliki seseorang, baik itu jabatan khalifah, pemimpin, penguasa, harta kekayaan, kecantikan, ketampanan, kecerdasan, dan keberhasilan, semuanya itu bersifat sementara. Pada hakikatnya bukan milik kita, melainkan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hindari sikap sombong, egois, angkuh, meskipun ada banyak kelebihan dalam dirimu. Umar bin Abdul Aziz tidak hanya cerdas, melainkan seorang negarawan yang demokrat dan politikus yang demokrat.
Umar melarang seluruh keluarga menghina mencaci pihak-pihak lain yang berbeda haluan politik mereka atau berbeda paham keberagamannya. Sikap moderat dan demokrat hendaknya yang harus kita teladani dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap moderat dapat menyelesaikan suatu masalah secara bijak dan damai. Apalagi sikap demokrat itu dibarengi dengan jiwa sportif dan jiwa besar. Seorang khalifah yang berhati lembut dan pemaaf akan mendatangkan kedamaian dan menimbulkan rasa aman bagi rakyatnya. Dan itulah yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz dalam kepemimpinannya. Beliau memerintahkan tentaranya agar tidak mengepung kota Konstantinopel agar mereka tidak terperangkap. Demikianlah kelembutan hati Umar bin Abdul Aziz sehingga meskipun Bizantium pernah menyerang dan membunuh tentara Islam, namun jiwa pemaafnya seakan tidak rela musuhnya itu mati dalam penderitaan. Prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, modifikasi hadis. Usaha yang dilakukan oleh Khalifah Umar dilatar belakangi oleh banyak syuhada, menghafal hadis dan banyaknya hadis maudhu atau palsu beredar di masyarakat yang semakin membuat rancu mana hadis yang sahih dan tidak sahih. Dari situlah muncul kesadaran Khalifah untuk membukukan hadis secara lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena dalam ada hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa yang secara sengaja berdusta dan mengajarkannya kepadamu, neraka adalah tempat yang pantas untuk dia kembali. Untuk mengumpulkan hadis, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada Gubernur Madinah Abu Bakar bin Muhammad Amr bin Hazm supaya membukukan hadis-hadis Nabi yang terdapat pada para penghafal. Ulama yang ditunjuk oleh Khalifah untuk melakukan pengumpulan hadis dari para penghafalnya adalah Abu Bakar bin Muhammad Amr bin Hazm dan Muhammad ibn Shihab al-Zuhri. Yang kedua, menghapus diskriminasi pada kaum Mawali. Usaha yang Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan perhatian yang lebih mengenai konflik antara bangsa Arab dan Mawali yang pada masa Khalifah sebelumnya muncul fanatik yang berlebih atau yang dikenal Arabisme dan disertai penghinaan Ada pertanyaan? yang memunculkan konflik. Ayo Melalui didengarkan. usaha yang dilakukan oleh Khalifah Umar berhasil meminimalisir gesekan-gesekan yang muncul dan kontribusi yang paling besar dalam mengkodifikasi hadis serta dialektika dan melindunginya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan perhatian lebih mendalam dalam ilmu pengetahuan dan mengirimkan utusan untuk belajar di luar dan menciptakan ahli-ahli ilmu tertentu yang semakin banyak dan mendalam. Jadi, setiap ketetapan yang diambil oleh setiap khalifah dilatar belakangi oleh berbagai hal yang ada di sekitarnya. Begitu juga berbagai ketetapan yang diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz pasti ditentukan oleh berbagai hal yang ada di sekitarnya, semisal toleransi antar kelompok. Demikian pembahasan kita mapel SKI kelas 7 Madrasah Sanawiyah bagian 8 gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Karena ini sistemnya kelompok ya, jadi ini kita jadikan kelompok 1 ya. Kemudian ini kelompok 2 dan ini kelompok 3 dan ini kelompok 4. Oke, setuju semuanya? Iya, mana semangatnya? Semangat. Ya, masih semangat? Oke, kita lanjut dengan LKPD ya. Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didiknya. Ya, tolong kalian kerjakan. Jadi dari hasil penelitian, dari hasil kalian tadi menyaksikan video pembelajaran ya, di sini nanti akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian jawab secara berkelompok. Oke? Nanti
sudah selesai, nanti akan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Oke, ini ya. Ya, silahkan ditulis nama kelompoknya, ya. Nama kelompok. Ibu tulis. Nama kelompok apa? Oke, ya. Tolong diisi ya. Identitasnya apa? Identitas diri maksudnya nama ya. Nama kelompok kalian siapa namanya? Ya. Ya, sudah. Setelah ditulis anggota kelompoknya, silahkan di situ ada beberapa pertanyaan ya tentang materi kita hari ini. Oke? Ada pertanyaan? Tidak. Semuanya sudah jelas? Ya. Ya, silahkan secara kelompok untuk berdiskusi ya. Ya, untuk berdiskusi untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan. Jika tidak paham, boleh ditanyakan. Kenapa? Iya, boleh. Iya kan nama lengkap. Kenapa? Nggak apa-apa, kalau nggak paham tanyain aja. Ya, Bu. Sudah paham? Sudah paham? Ya, oke. Nanti tolong dipersiapkan untuk ketua masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya ya. Kenapa? Kelompok 3 gitu ya? Dan nanti presentasikan saya mewakili dari kelompok 3 gitu ya. Kelompok 3 berarti ya? Apa? Gini. Udah. Ini jawab ya. Ntar terus Ini si Kira sama Ju. Ini si Reni. Ini si Listi. Jika sudah selesai, tolong beritahu ya. Jadi kita sudah apa? Bisa mulai untuk presentasi. Ya. Oke? Itu dong ajarnya. Cucu dari Umar bin Khattab. Aduh, ini nomor 2. Ini, Sam. Ini. Gimana? Sudah selesai? Belum. Tadi ini kelompok 1 ya? Iya. Siapa yang akan maju? Himah ya? Oh iya, betul. Ya. Nih kelompok 2. Gimana? Sudah selesai? Belum. Nanti siapa yang akan maju? Firas. Oke, Firas? Siap?
Siap dong, ya. Ini kelompok 3, mana 3? Sudah selesai belum? Oke ya. Oke. Siapa yang akan maju nanti? Nando. Oke, siap ya Nando ya? Insya Allah. Ya, kelompok 4 gimana? Sudah selesai? Sudah ya. Tadi soalnya nomor berapa? 5 ya. Oke, udah dijawab pertanyaannya? Sudah ya. Siapa yang akan maju nanti? Oh ya, siap ya Renza ya? Ya, semangat. Semangat. Ya, sambil menunggu temannya dari kelompok 1. Udah ini. Oke, sepertinya sudah selesai. Ya? Masih Sudah selesai? Sudah dijawab? baru dapat. Nggak apa-apa. Dari sini aja. Ini. Nanti jadi langsung ke intinya ya. Umar bin Abdul Aziz ya, gini. Langsung ke Dibaca sini. dulu soalnya boleh. Ya, boleh. Oke. Sepertinya sudah selesai semua ya. Sudah bisa kita mulai untuk presentase ya. Ya, oke. Oke, untuk selanjutnya yaitu presentase hasil kalian diskusi dengan kelompok ya. Oke, selanjutnya yaitu dari kelompok 1. Silahkan maju ke depan mewakili dari kelompoknya, yaitu Saudari Hima. Oke, beri tepuk tangan. Boleh majuan ke depan dong? Ya, oke. Boleh disebutkan mewakili dari kelompok berapa namanya? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban dari nomor 1. Siapakah Umar bin Abdul Aziz? Bin Abdul Aziz adalah khalifah ke-8 dari Daulah Umayyah. Dikenal sebagai pemimpin adil, soleh, dan sederhana. Beliau merupakan cucu dari Umar bin Khattab. Jawabannya adalah kesederhanaan, hidup sederhana, tidak bermewah-mewah. Keadilan, memperlakukan rakyat secara adil, menghapus pajak yang memberatkan. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya. Oke, selanjutnya dari kelompok 2. Siapa? Diwakili oleh Saudari Firas. Silakan. Ya, oke, beri tepuk tangan terlebih dahulu supaya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendeskripsikan dari kelompok 2. Bagaimana gaya hidup Umar bin Abdul Aziz sebelum dan sesudah menjadi khalifah? Jawabannya adalah sebelum Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah adalah hidup cukup mewah sebagai bangsawan Umayyah, dan sesudah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah adalah sangat sederhana, menala fasilitas mewah, dan mengurangi pengeluaran negara. Oke, cukup. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya. Oke, dilanjut dengan kelompok 3 diwakili oleh Saudara Nando. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemimpin dari kelompok 3 ingin mempresentasikan contoh kebijakan beliau yang menunjukkan keadilan dan kesederhanaan. Keadilan, mengembalikan tanah rampasan dan harta yang tidak sah kepada rakyat. 2. Kesederhanaan, menggunakan pakaian biasa dan menolak kendaraan mewah negara. Oke teman-teman, kesederhanaan dalam ketinggian pangkat itu dalam kepemimpinan sangatlah langka ya, dan mungkin sangat jarang terjadi, dan pasti ada meskipun sedikit. Tapi tidak jarang juga ada pemimpin yang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan rakyat-rakyat sebelumnya. Ya. Lagi. Oke, dan untuk keadilan, sebagai selaku pemimpin, keadilan memang sangat diperlukan dan bisa menjadi potensi suatu wilayah untuk menjadi lebih maju. Dan ya, mungkin segitu saja persentase dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh luar biasa ya. Dilanjut kelompok 4 yang akan diwakili oleh Saudara Reza ya. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan pemimpinan beliau untuk diterapkan di sekolah atau di rumah. Bersikap adil kepada teman, hidup sederhana, dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tepuk tangannya. Oke. Oke, selesai ya. Hasil diskusi kita hari ini sudah dipresentasikan semuanya. Oke, semuanya tetap semangat. Semangat? Semangat. Oke, terima kasih semua atas jawabannya ya. Selanjutnya yaitu kegiatan akhir, yaitu kesimpulan ya, intinya. Jadi hari ini kita yaitu membahas tentang materi gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ya, khalifah ke-8 dari Bani Umayyah. Oke, beliau merupakan cucu Umar bin Khattab gitu ya. Jadi ya itu. Kemudian dari karakteristik ya kepemimpinan beliau ya, beliau merupakan seseorang yang memiliki kesederhanaan ya, dan memiliki keadilan ya. Di antaranya kesederhanaan beliau yaitu beliau hidup hemat meskipun memiliki kekuasaan yang sangat besar itu ya. Kemudian beliau menolak kemewahan istana dan mengurangi pengeluaran negara untuk kepentingan pribadinya. Tuh ya. Dari keadilan yang beliau miliki ya, di antaranya yaitu menghapus pajak yang dapat memberatkan rakyatnya. Jadi itu. Kemudian apalagi mengembalikan tanah rampasan dan harta negara yang tidak sah ya. Tadi kalian sudah bacakan ya. Kemudian menolak yang namanya nepotisme dan memperlakukan rakyat secara adil tanpa pandang bulu gitu ya. Kemudian apa relevansinya, hubungannya dengan masa kini, dengan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ya. Ya, di tengah maraknya pemimpin yang hidup mewah dan berlaku tidak adil ya, nilai-nilai Umar bin Abdul Aziz menjadi contoh nyata bahwa pemimpin sejati adalah yang melayani rakyat. Jadi gitu ya. Dan bukan untuk dilayani. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari pelajaran kita hari ini?
yaitu mengenai tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, yaitu apa? Kesederhanaan dan keadilan beliau ya. Jadi itu ya. Jadi keteladanan yang dapat kita ambil dari Umar bin Abdul Aziz yaitu diantaranya berlaku adil ya terhadap siapa? Teman ya, kemudian saudara, siapa lagi? Masyarakat gitu ya. Hidup sederhana ya sesuai dengan kebutuhan, bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya atau yang diberikannya ya. Mudah-mudahan kita kelak nanti menjadi seorang pemimpin yang adil, bijaksana ya, menjadi amanah ya, gitu ya. Mau nggak jadi seorang pemimpin? Iya, gitu ya. Jadilah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana serta hidup sederhana. Oke, untuk materi kita hari ini ya, yaitu tentang apa? Gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Sekian materi kita hari ini, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan materi-materi selanjutnya. Oke, ada pantun ya, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.